Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video ini adalah untuk mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi. Kali ini akan dibahas adalah activity diagram yang merupakan salah satu diagram UML. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami dan menggunakan activity diagram. Oleh karena itu, topik pembahasan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Activity diagram, 2. Simbol-simbol pada activity diagram, 3. Studi kasus activity diagram. Topik pertama dan kedua akan dibahas pada video ini, sedangkan topik ketiga akan dibahas pada video yang lain. Mari kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu tentang activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Activity diagram dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Kemudian, activity diagram sebagai struktur diagram yang mirip dengan data flow diagram atau flowchart pada perancangan terstruktur. Yang terakhir, activity diagram bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Berikut adalah cara menggambarkan activity diagram. Cara pertama dimulai dengan start, kemudian dilanjutkan dengan activity-nya yang diakhiri dengan end. Cara kedua masih sama, diawali dengan start dan diakhiri dengan end yang diletakkan pada kotak tidak bersudut lancip atau rounded rectangle, yang di dalamnya diberikan nama activity diagramnya. Atau dengan cara ketiga diletakkan dalam kotak dan ada nama activity diagramnya yang disebut dengan frame notation. Setelah mengetahui apa itu activity diagram dan bagaimana nanti menggambarkan activity diagram, maka teman-teman perlu mengetahui simbol-simbol yang digunakan pada activity diagram. Terdapat 8 simbol yang utama yang perlu teman-teman ketahui, yaitu 1. Simbol start, 2. Simbol end, 3. Simbol activities, 4. Simbol fork, 5. Simbol join, 6. Simbol decision, 7. Simbol merge, 8. Yang terakhir adalah simbol swimlane. Mari teman-teman kita lihat pembahasan dari masing-masing simbol. Untuk simbol activities tidak akan dibahas karena merupakan simbol utama yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan. Hanya saja yang perlu teman-teman ingat ketika mengisi nama kegiatan pada activity, gunakan kata kerja dasar. Misal membuat surat pesanan, ini adalah salah, maka bisa diganti dengan buat surat pesanan. Simbol pertama dan kedua adalah simbol start point dan end point. Simbol start point merupakan simbol yang selalu digunakan dalam activity diagram karena sebagai penanda awal penelusuran dari activity. Start point sering disebut initial node. Simbol end point atau disebut final node merupakan simbol yang juga selalu digunakan pada activity diagram karena sebagai penanda akhir dari penelusuran. Dalam sebuah activity diagram hanya boleh memakai satu simbol awal penelusuran atau start point. Namun, boleh memakai lebih dari satu simbol akhir penelusuran atau endpoint. Simbol ketiga dan keempat adalah split atau decision dan merge. Perlu teman-teman ingat, sebuah activity hanya memiliki satu alur masuk dan satu alur keluar. Oleh karena itu, jika ternyata sebuah activity memiliki alur keluar yang lebih dari satu, maka dapat menggunakan split atau decision. Atau jika sebuah activity memiliki alur masuk lebih dari satu, maka dapat menggunakan merge. Kedua simbol ini, split atau decision dan merge, digambarkan dengan simbol yang sama yaitu diamond atau belah ketupat. Perlu teman-teman ingat, untuk split atau decision dan merge ini di dalamnya tidak perlu diberikan keterangan seperti flowchart. Seperti teman-teman lihat pada contoh gambar split atau decision. Split atau decision digambarkan dengan belah ketupat. Split atau decision hanya memiliki satu alur masuk, namun bisa memiliki minimal 2, maksimal tak terhingga alur keluar. Kemudian, seperti teman-teman lihat pada contoh gambar merge, merge digambarkan dengan belah ketupat. Merge hanya memiliki satu alur keluar, namun bisa mempunyai minimal 2, maksimal tak terhingga alur masuk.
Khusus pada decision atau split, karena memiliki keluaran lebih dari satu, maka agar alur proses activity diagram dapat diketahui kemana arahnya, diperlukan sebuah guard. Guard ini merupakan kondisi benar sewaktu melewati sebuah transisi. Guard diletakkan di antara tanda kurung siku tutup dan kurung siku buka. Pemberian guard harus konsisten. Contoh yang tidak konsisten, ada guard X lebih kecil sama dengan 0, dan guard X lebih besar sama dengan 0. Jika nilai X adalah 0, maka akan kemana? Maka ini adalah contoh yang tidak konsisten. Sedangkan contoh konsisten, ada guard X lebih kecil dari 0, ada guard X lebih besar dari 0, dan terakhir ada guard X sama dengan 0. Ini konsisten karena jika 0 memiliki guardnya sendiri. Selain itu, pemberian guard juga harus lengkap logikanya. Contoh, ada guard X lebih kecil dari 0 dan guard X lebih besar dari 0. Hanya dua ini saja. Terus kemana jika X sama dengan 0? Seharusnya ada guard atau arah lainnya yang X sama dengan 0. Jika terdapat kondisi yang belum terdeteksi, dapat menggunakan guard otherwise. Simbol kelima dan keenam adalah fork dan join. Fork menggambarkan aliran yang menyebabkan beberapa, dua atau lebih aktivitas dikerjakan bersamaan. Perlu teman-teman ingat, fork tidak sama dengan decision atau split. Perbedaannya, fork memisahkan kegiatan yang dilakukan bersamaan, sedangkan decision atau split memilih kegiatan mana yang akan dilakukan atau kegiatan tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian join menggambarkan beberapa, yaitu dua atau lebih aliran menyatu untuk melanjutkan ke sebuah aktivitas. Perlu teman-teman ingat, join tidak sama dengan merge. Perbedaannya, join menggabungkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, sedangkan merge kegiatan yang digabungkan tidak dilakukan secara bersamaan. Perlu teman-teman ingat kembali, dalam kondisi normal, jika teman-teman menggunakan fork untuk memisahkan kegiatan tetapi kegiatan dilakukan secara bersamaan, maka teman-teman harus menambahkan join jika kegiatannya nanti bergabung untuk melanjutkan ke satu kegiatannya yang sama. Simbol ketujuh adalah swimlane. Swimlane adalah simbol yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan berdasarkan aktor sesuai dengan urutannya. Aktor dapat dituliskan nama aktornya atau pada use case diagram menjadi simbol stick figure. Hindari menggunakan swimlane yang terlalu banyak. Swimlane digambarkan secara vertikal, walaupun kadang-kadang digambar secara horizontal. Ini adalah penggambaran swimlane secara horizontal. Ini adalah penggambaran swimlane secara vertikal yang kebanyakan digunakan. Teman-teman dapat memilih ingin menggambar swimlane dengan cara horizontal atau vertikal. Simbol konektor ini adalah simbol opsional yang digunakan untuk memecah sebuah activity diagram jika tidak cukup dalam satu halaman. Konektor digambarkan dengan bentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah label. Label pada konektor ini harus berpasangan dengan label pada konektor lainnya pada activity diagram yang sama. Misal seperti pada activity diagram ini terdapat sebuah konektor dengan label Z yang merupakan decision setelah activity mau obat lain. Arahnya dari decision ke label, maka teman-teman harus membuat pasangannya sehingga dapat diketahui kemana sambungannya. Pada contoh kasus ini terdapat sebuah konektor dengan label Z yang memiliki arah dari konektor ke merge. Ingat, gambar ini adalah hanya contoh penggunaan label yang kebetulan pada decision dan merge. Teman-teman dapat meletakkan konektor dimanapun sesuai dengan fungsi konektor. Simbol opsional berikutnya adalah komen atau komentar. Komentar dipakai untuk memberi tambahan informasi atau penjelasan yang lebih rinci agar activity diagram dapat dipahami. Jumlah atau banyaknya komentar tidak dibatasi. Berikut penggunaan komentar pada activity isi kettle, maka ada komentar diisi dengan air. Jadi pada activity hanya kegiatan utama saja, yaitu mengisi kettle. Entah isinya dengan apa, teman-teman dapat memberikannya pada komentar. Contoh misalnya isi formulir, yang diisi pada formulir adalah data pribadi, data orang tua, dan lain-lain. Pada activity, teman-teman cukup membuat kegiatan isi formulir. Apa saja yang diisi dapat teman-teman berikan pada komentar. Atau ada contoh lain, yaitu activity siapkan gelas, di mana terdapat komentar ambil gelas di lemari.
Jadi teman-teman tidak perlu mengisi pada activity siapkan gelas yang diambil dari lemari. Contoh misalnya terdapat kegiatan buat laporan penjualan, di mana laporan penjualan dibuat berdasarkan arsip nota. Maka berdasarkan arsip nota dapat dijadikan komentar, sedangkan activity-nya hanya buat laporan penjualan. Mari kita masuk ke topik pembahasan ketiga, yaitu jenis-jenis activity diagram. Jenis yang pertama yaitu sub-activity dan call behavior action. Sebuah call behavior action ditempatkan pada activity utama untuk mewakili aktivitas yang lebih terperinci yang digambarkan secara terpisah dengan memanfaatkan sub-activity. Seperti contoh berikut, terdapat call behavior action pada sebuah activity diagram yaitu hitung luas segitiga, ditandai dengan tanda ini. Karena terdapat call behavior action, maka harus dibuatkan sub-activity-nya untuk dipanggil ketika sampai activity hitung luas. Sub-activity dibuat sesuai dengan nama call behavior action tersebut, yaitu sub-activity hitung luas segitiga, di mana dalam sub-activity tersebut terdapat perintah menghitung luas segitiga. Jenis activity diagram yang lain yaitu rest condition, yang artinya yang sampai ke final node maka akan berhenti paling dulu. Contoh di sini misal pembelian tiket film, di mana ketika membeli tiket terdapat lebih dari satu loket yang mengantri pada setiap loket tersebut memilih kursi yang sama. Maka yang mendapat duluan tidak ketahuan yang mana, yang dapat adalah yang terakhir selesai. Oleh karena itu dinamakan dengan rest condition. Penggambarannya adalah dengan menggunakan merge, karena menggabungkan beberapa kegiatan yang tidak dilakukan secara bersamaan. Dalam kasus ini diakhiri dengan final node atau end. Jenis activity diagram berikutnya yaitu flow final node. Artinya ketika sebuah kegiatan di-split dan dilakukan secara bersama-sama, tetapi pada kegiatan tersebut tidak selesai secara bersamaan, ada yang masih terus berlanjut, maka pada kegiatan yang berhenti tersebut atau yang tidak lanjut diberikan dengan flow final node. Ingat, bukan final node. Flow final node digambarkan dengan lingkaran di dalamnya diberikan tanda X. Seperti contoh berikut, terdapat kegiatan yang sudah di-split yaitu hidupkan AC, bagikan soal, edarkan absen. Karena di-split berarti kegiatan dilakukan secara bersamaan. Dalam kondisi normal berarti semua kegiatan tersebut harus digabungkan atau di-join. Tetapi karena ada kegiatan yang tidak lanjut atau berhenti yaitu kegiatan hidupkan AC, maka diperlukan flow final node. Setelah teman-teman mengetahui apa itu activity diagram, simbol-simbol yang digunakan, serta jenis-jenis activity diagram, mari kita lihat contoh activity diagram penarikan uang dari akun bank melalui ATM. Kita lihat activity ini, swim lane dibagi menjadi 3 yaitu customer, mesin ATM, dan bank. Activity diawali dengan start node dan diakhiri dengan final node. Semua kegiatan menggunakan kata kerja dasar seperti enter PIN, enter amount, show balance, dan lainnya. Ketika menggunakan decision harus diberikan guard pada arahnya agar proses mengarah sesuai dengan guard yang benar. Contoh adalah pada Swimlane Bank terdapat kegiatan authorize di mana terdapat guard valid PIN dan invalid PIN. Maksudnya bank akan melakukan kegiatan memeriksa PIN, apakah PIN valid atau tidak. Berikutnya terdapat fork, di mana ketika fork terjadi maka berlanjut ke perintah berikutnya harus digabungkan dengan join. Seperti contoh di sini terdapat fork yaitu take money from slot yang ada di Swimlane Customer dan debit account yang ada di Swimlane Bank yang kemudian akan dijoin pada ATM machine. Selain itu juga terdapat merge yaitu menggabungkan dua kegiatan yang berbeda atau yang tidak dilakukan secara bersamaan. Misalnya di sini adalah penggabungan kegiatan menampilkan balance pada Swimlane ATM machine dengan kegiatan ketika PIN invalid. Mari teman-teman lihat contoh yang lain yaitu mengenai activity diagram pembelian. Terdapat 3 swimlane yaitu bagian gudang, bagian pembelian, dan supplier. Jika teman-teman perhatikan pada activity-nya terdapat kegiatan yang tidak menggunakan kata kerja dasar, seperti memberikan informasi data barang yang akan dipesan. Di sini teman-teman dapat mengganti menjadi beri informasi data barang yang dipesan. Sebenarnya activity ini pun juga belum benar. Teman-teman tidak perlu menjelaskan bagaimana bagian gudang memberikan pesan. Maka teman-teman dapat mengganti menjadi pesan barang.
Yang kemudian teman-teman dapat memberikan komentar bahwa pesan barang hanya perlu informasi, atau ketika di Swimland bagian pembelian teman-teman dapat menghilangkan activity terima informasi tetapi langsung buat SPP, di mana pada activity buat SPP teman-teman dapat menambahkan komentar berdasarkan info dari gudang. Mari kita lihat contoh activity diagram yang lainnya. Berikut adalah activity diagram pembelian kacamata. Terdapat 3 Swimland, yaitu pasien, dokter, dan staf penjualan. Jika teman-teman perhatikan, pada Swimland pasien terdapat activity terima resep dari dokter. Ini belum benar, teman-teman dapat memperbaiki hanya dengan terima resep, karena sudah jelas kegiatan sebelumnya adalah dari Swimland dokter. Jadi tidak perlu lagi terima resep dari dokter. Begitu pula hal yang sama pada activity terima surat pesanan dari pasien di Swimland staf penjualan. Harusnya diganti dengan terima surat pesanan. Teman-teman bisa melihat pada lakukan pembayaran berdasarkan nota, ini bisa teman-teman ganti dengan kegiatan bayar, di mana bisa diberikan komentar pada activity ini yaitu berdasarkan nota. Sekian video kali ini tentang activity diagram beserta simbol-simbolnya dan juga jenis-jenis activity diagram. Semoga teman-teman dapat memahami tentang activity diagram. Teman-teman dapat melanjutkan ke video berikutnya mengenai studi kasus activity diagram. Salam Budi Luhur.